agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karenanya, intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ingin mengungkap keaslian ijazah Jokowi, Dr. Tifa malah dilaporkan Jokowi dengan pasal pencemaran nama baik ITE, teman-teman semuanya. Sungguh sangat licik sekali kerja atau cara Jokowi untuk membungkam orang-orang yang ingin mengganggu kekuasaannya saat ini, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada saat 17 Agustus Jokowi dan Gibran bersama Prabowo melaksanakan upacara 3 serangkai menjadi penguasa, teman-teman semua. Kalian lihatlah teman-teman ya, Jokowi, ada Prabowo dan juga Gibran. 3 orang ini duduk di tengah-tengah saat TNI penerjun payung memamerkan wajah Prabowo, teman-teman semua. Kita saksikan dulu lah video berikut ini, teman-teman semua. Tamat sudah drama panas. Oke. KPU akhirnya buka suara. Ijazah Jokowi Gibran terbukti palsu. Akhirnya terungkap juga kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Polemik panjang soal keaslian dokumen resmi berakhir mengejutkan saat Komisi Pemilihan Umum akhirnya angkat bicara dan mengakui fakta pahit itu. Rupanya selama ini lembaga tersebut diam bukan tanpa alasan. Mereka disebut takut jika harus menepalkan keputusan berat ini. Namun kebenaran tetap harus diungkapkan. Dalam pernyataan terbarunya, KPU akhirnya membenarkan dugaan yang selama ini bergema di masyarakat. Ijazah yang dimiliki Jokowi dan Gibran ternyata 100% palsu dan tidak sah. Pengakuan ini menjadi pukulan telak sekaligus jawaban pasti atas segala spekulasi, kecurigaan, dan perdebatan yang membelah bangsa ini. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan pembelaan. Fakta keras sudah terpampang nyata. Dokumen yang dijadikan dasar perjalanan politik 2 tokoh besar negeri ini ternyata tidak sah. Pengakuan dari lembaga resmi ini langsung mengguncang panggung politik Indonesia. Dan kini semua bertanya, apa dampak besar yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jabatan dan kekuasaan mereka ikut ludes seiring terbongkarnya kebenaran ini? Masih ingat nggak kejadian di Pulau Rempang yang katanya udah ada investasi besar yang masuk ke Rempang sampai akhirnya rakyat di sana itu dipaksa harus mengalah. Ternyata di Rempang nggak pernah ada masuk investasi apapun. Gila nggak tuh? Si Jokowi ini bener-bener ngewarisin kebohongan paling brutal sepanjang sejarah Indonesia dalam tragedi Rempang. Udah bikin kacau situasi di sana, terus bisa-bisanya dia kemarin nginjek Pulau Sumatera kayak nggak terjadi apa-apa. Keren lu, Jok. Gue rasa iblis pun sungkem sama lu. Sekarang nih, gue coba runut kejadiannya nih. Dulu pas tahun 2023, si Jokowi balik dari Cina. Koar-koar ke sana ke sini soal udah masuknya investasi besar untuk proyek Rempang. Katanya si Bahlil, si Jokowi ikut menyaksikan tanda tangan MOU untuk investasi dari Sinyi Group untuk proyek Rempang sebesar 175 triliun. Si Jokowi jadiin selembar kertas MOU itu sebagai legitimasi mutlak untuk merampas tanah rakyat Rempang. Bahkan demi proyek bodong itu, tanah rakyat adat diinjek-injek, digusur, dihujani gas air mata sampai anak-anak sekolah pada jerit-jerit sesak napas waktu itu. Sejahat itulah orang yang bernama Jokowi. Sampai akhirnya pihak Sinyi Group sendiri yang ngebongkar kebusukan si Jokowi. Mereka ngomong tidak pernah ada kontrak investasi apapun untuk Pulau Rempang. Dan mereka juga terang-terangan ngebantah pernah tanda tangan kontrak investasi yang sah. Udah tahu kan sebangsat apa si Jokowi itu? Ngancurin hidup rakyatnya sendiri demi proyek bodong. Nyawa dan kedaulatan rakyat dijual demi sebuah kebohongan yang bahkan gak pernah ada hitam di atas putih.
Apa lu? Ngapain lu mesti ngusir rakyat dengan melanggar hak asasi, melanggar hak adat, melanggar hak rakyat terhadap tanah asalnya. Kecuali kalau motifnya memang merencanakan Rempang sebagai pangkalan militer dan intelligence Tiongkok di kawasan Selat Malaka. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Tuh, ujung-ujungnya yang di pojokan KPU, ya, para pendukungnya, ya, tidak mau disalahkan. Padahal yang memaksakan siapa? Yang memaksa Gibran supaya naik jadi wapres. Saya dari dulu juga udah mengkhawatirkan sesuatu yang bermasalah dipaksakan akan jadi masalah. Akan terus jadi masalah. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Memaksakan yang tidak pantas dijadikan. Ini akibatnya. Kalau sudah terjadi, mau bilang apa coba? Iya. Oke. Heliana mau dipecat, Jokowi kok beda perlakuan? Heliana, wakil gubernur Bangka Belitung, sekarang bukan cuma menghadapi kasus dugaan ijazah palsu. DPRD Babel juga sedang memproses usulan pemberhentiannya. Padahal perkara pidananya sendiri harus dibuktikan dulu di pengadilan. Nah, di sini publik pantas bertanya, kenapa standar dan perlakuan hukumnya terasa berbeda ketika kita bicara soal Jokowi? Heliana dipersoalkan soal ijazah sarjana yang tidak digunakan untuk syarat pencalonannya, dan dia telah menunjukkan bukti terkait perkuliahannya seperti ijazah dan lainnya. Tapi sekarang jadi tersangka. Segera disidangkan, bahkan jabatannya ikut terancam. Sementara dalam polemik ijazah Jokowi, ketika masyarakat mempertanyakan keaslian dokumen pendidikannya, orang-orang yang melontarkan tuduhan justru berhadapan dengan proses hukum. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau pejabat publik dituntut transparan, kenapa ketika publik mempertanyakan dokumennya, responnya justru proses hukum terhadap pihak yang bertanya? Dan kalau Heliana bisa diproses karena dugaan penggunaan dokumen yang bermasalah, apakah standar pembuktiannya juga benar-benar sama seperti kasus ijazah Jokowi? Jangan sampai rakyat punya kesan, yang satu diminta membuktikan ijazahnya, yang satu lagi malah membuat orang yang bertanya harus berhadapan dengan hukum. Ini bukan soal Heliana atau Jokowi. Ini soal satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah hukum di Indonesia benar-benar tajam ke semua arah? Kalau iya, buktikan. Jangan cuma katakan. Akan berada di garis depan untuk memakzulkan Londo Ireng Gibran bin Jokowi. Iya. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Mengapa Gibran perlu dipecat? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku, pendapat atau pendakwaan politik di DPR, penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan Londo Ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah
Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nakhoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo. Saya tetap berpandangan membiarkan Wakil Presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Pak Prabowo, Londo Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Kristina Katarina SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Terima kasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya kursus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku kepada sahabat saya, Pak Iksan Katwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan
Gibran itu sekolah di Sydney di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di sini. Gibran sendiri yang bilang saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya, itu katakanlah 6 bulan selesai. Walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau selesai. Itu bukan kuliah, kursus ya? Kursus bukan kuliah ya? Namanya, lembaganya, kayak lembaganya Bu Mercy nih. Insert Language Center. ILC. Bukan Indonesia Lawyer Club. itu punya Pak Armi. Anggap saja 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC. Sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Troy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu, ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Yang selama ini orang salah kaprah. Karena itu ada, ya? Iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael ajak saya ke sini untuk memberi penjelasan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang seseorang kebetulan Gibran yang hanya kursus 6 bulan mau disetarakan dengan SMK? Hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Iya. Kalau nggak boleh SMK mungkin bisa 6 bulan. Nggak bisa juga. Nah, ini yang paling mendasar saya kira info ini. Oleh karena itu, Bu Mercy, PR kita, ya Pak Coki adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Kalaupun itu ada. Kalau ada. Kita nggak bilang nggak ada ya. Tapi karena dia sendiri yang bilang 6 bulan, anggap aja selesai 6 bulan, kita positive thinking. Kalaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya, ada yang diterima, real gitu. Kemudian di foto Pak Dwi, ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu, at least. Jadi bukan ijazah, sertifikat. Beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, kesini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau ke Pak Coki lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS in search. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke TUN itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Jadi inilah yang menjadi gugatan kita. Semoga bisa dikabulkan. Dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi, maka sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait. Keduanya ada 2 dirjen itu yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 minggu depan hari Kamis pukul 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang 2 itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen Dikdasmen, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah, inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil itu untuk panggilan lebih. pertama atau panggilan kedua jadi atau? Sepertinya panggilan pertama karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan. Aku tambahin sedikit aja ya. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, sekolah menengah kejuruan, itu berkaitan dengan dirjen vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah dirjen pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan lah, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena memang siapa yang kita gugat gitu, karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu.
Dan yang perlu digarisbawahi mungkin tadi ya, ini bukan, jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu, coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya, jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu Katun tadi itu, kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu, karena dari murid-murid yang dari mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga PKBM tadi, itu sangat dirugikan karena mereka menggampangkan. Kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya, dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah ke luar negeri. Kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Ibu Mercy bisa. Makanya tadi ada kata-kata apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja gitu ya. Mungkin karena orang-orang biasa yang dilakukan itu ya, belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Ini jadi gimana kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Materi lain itu apa aja Bu yang disebut tadi misalnya? Kenapa? Materi lain yang tadi Pak Hakim ada yang gak ada masalah cuma. Ya artinya posita, petitum gitu itu kan itu standar lah dari awal kita udah masukkan itu nggak issues gitu. Yang issuesnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu. Kenapa kita bingung? Bukan bingung sebenarnya ya. Karena nomenklatur ada 3 kan nggak mungkin 3-3-nya kita jadikan tergugat. Ya. Itu. Siapa yang seharusnya mencabut gitu ya? Iya, siapa? Nah, menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri. Ya. Gitu loh. Tapi kalau argumentasinya langsung kena semua ya. Ya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau jadi tipe Coki gimana sih tadi aturan hukumnya? Ya, jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilah itu obscur liber ya kan. Dan ada tentang objeknya juga kan harus jelas, karena di TUN ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat supaya jelas, karena kan ini menyangkut masalah SK, surat keputusan atau Katun tadi atau surat keterangan tadi ya. Surat keterangan itu Katun ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu, karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum maka turun ke bawah, batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan kami untuk segera itu dibatalkan. Katun tadi atau yang namanya surat keterangan yang mengatasnamakan Gibran tadi. Kira-kira seperti itu poinnya. Sudah cukup ya, Bu? Cukup ya. Ya intinya tetap kami minta doa dari para orang tua bahwa kita belum tahu ya apakah surat keterangan semacam ini hanya ada 1 atau lebih itu. Ya, tapi itu kita berharap semoga surat gugatan setelah kita bertemu minggu depan dengan siapa exactly yang jadi tergugat itu siapa setelah kita dapat kepastian. Semoga datang Bu ya. Ya, artinya nanti kita buat 2 format aja ya Pak ya. Dirjen Dirjen Pendidikan Dasar Menengah atau Dirjen Vokasi. Jadi langsung kita bikin dua versi aja gitu supaya nggak bolak-balik gitu. Biar nggak berkali-kali dan sekali lagi kita tidak menggugat Pak Gibran ya. Itu perlu digarisbawahi. Yang kita pertanyakan adalah objek sengketa kita adalah surat keterangan yang dibuat oleh kementerian. Nah, surat keterangan itu sendiri baru mikirkan siapa yang jadi tergugat saja ternyata sudah cukup apa ya? Cukup kompleks dan sebenarnya kita berharap itu sebenarnya sudah kita tanyakan ya minggu lalu, tapi karena tidak hadir jadi mungkin minggu depan kita akan tanyakan gitu. Kamis depan. Ya, berharap doa dari semua pemerhati masyarakat yang peduli sama pendidikan Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama karena ini bukan untuk kami, tapi ini untuk anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu saja. Dan untuk pendidikan Indonesia. Ya, pasti. Kita mengapresiasi perjuangan Dr. Tifa dan Roy Suryo juga kawan-kawan lain dalam mengungkap daripada kepalsuan ijazah Jokowi dan juga mengadili Jokowi, teman-teman. Dari video tadi yang kita saksikan bahwasannya banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan Jokowi. Tapi pada saat ini tidak akan pernah ada siapapun orang itu maupun presiden, teman-teman, tidak akan pernah bisa untuk memenjarakan Jokowi dan juga memakzulkan Gibran. Seperti yang kita lihat pada acara 17 Agustus, teman-teman, di Istana Negara, yang mana Jokowi hadir ya, tiga serangkai, Jokowi, Prabowo, dan Gibran di tengah-tengah saat upacara bendera, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Kita melihat bahwasannya power Jokowi sangat luar biasa walaupun dia sudah tidak menjabat sebagai presiden.